Ya Tuhan, buatlah hati kami berpaut. Buatlah kami mengerti apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Karena Engkau sendiri berkata, mereka yang berseru kepadamu akan Engkau jawab. Sertai kami ketika kami pun memiliki komitmen untuk melakukan firman-Mu ini yang akan kami renungkan sebentar lagi. Kami nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam Kristus dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seseorang yang kaya, yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi. Hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua pada pagi hari ini yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pernah capek, lelah,
berbuat baik. Kita pasti pernah capek, lelah, berbuat baik. Kita berpikir untuk apa lagi saya berbuat baik, untuk apa lagi saya menolong, kalau balasan yang kita dapatkan adalah balasan yang dingin, yang biasa-biasa saja. Untuk apa saya peduli Bapak Ibu dan Saudara kalau orang lain sepertinya tidak berubah? Capek rasanya. Kesel ya Bapak Ibu. Kita bisa sampai pada satu titik jenuh di mana berbuat baik itu terasa sia-sia. Nothing, tidak ada artinya. Tapi ketika kita berpikir seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, dan kita lihat bagaimana kebaikan itu sebenarnya diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita mendapati hari ini kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini sebuah peringatan yang keras sekaligus juga undangan yang halus bagi kita. Terutama bagi saya yang tadi mengatakan bahwa capek juga berbuat baik terus ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberikan dua contoh. Yang pertama seorang kaya. Di sana disebutkan orang kaya ini berpakaian ungu. Ungu adalah simbol dari kekuasaan dan kemewahan. Dikatakan juga di sana orang ini setiap hari berpesta dan ia tidak kekurangan apapun Bapak Ibu. Itu yang pertama. Tokoh yang pertama. Yang kedua Lazarus. Tubuhnya dikatakan di sana penuh dengan borok. Dia tergeletak di pintu rumah orang kaya ini. Dan kita lihat di sana Bapak Ibu, dia tidak minta banyak. Dia hanya berharap mendapatkan remah-remah, roti, makanan, sisa dari orang kaya ini. Tetapi yang datang justru bukan roti, tetapi anjing-anjing yang datang menjilat lukanya atau boroknya. Ini gambaran yang kontras Bapak Ibu dan Saudara, yang mana kita bisa melihat hanya beberapa langkah, hanya beberapa meter barangkali, di balik pintu rumah yang megah itu terdapat jurang sosial yang sangat-sangat lebar. Lazarus melihat makanan, Lazarus melihat kemewahan, tapi dia tidak bisa merasakannya. Orang kaya itu, Bapak Ibu dan Saudara, melihat Lazarus, tetapi orang kaya itu memilih untuk diam. Memilih untuk tidak peduli. Lalu diceritakan lagi, sampai akhirnya keduanya meninggal dunia. Dua-duanya mati. Lazarus dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Dan ini adalah simbol pemulihan, penghiburan, sementara orang kaya itu masuk ke alam maut, menderita, disiksa dan lain sebagainya. Seperti itu gambaran hari ini firman Tuhan. Saya mau mendekati cerita ini dengan mengatakan bahwa orang kaya itu bukan orang yang hanya tentang harta. Tapi orang kaya, seseorang yang kaya yang disebutkan di sini Bapak Ibu adalah simbol manusia yang tertutup oleh egonya. Jadi bukan orang kaya dalam arti harafiah ya Bapak Ibu. Orang kaya ini adalah simbol di mana sosok manusia yang kepekaan rohaninya mati. Yang sudah tidak punya lagi empati. Sementara Lazarus Bapak Ibu dan Saudara bukan sekedar orang yang tidak punya, orang yang miskin. Tetapi Lazarus ini adalah lambang orang beriman yang tetap berharap pada Allah. Meskipun tubuhnya rapuh. Sekali lagi, dia tetap berharap meskipun tubuhnya rapuh.
Lazarus itu artinya nama ini Allah adalah penolong. Lazarus itu artinya Allah adalah penolong. Kemudian digambarkan juga ada jurang pemisah yang begitu lebar di antara mereka. Padahal ada di depan pintu, kelihatan, tetapi ada jurang yang terpisah, yang lebar. Gambaran Bapak Ibu dan Saudara, mereka terpisah bukan oleh jarak, tetapi terpisah oleh ketidakpedulian. Dan di dalam dunia kematian, di akhirat, jurang itu menjadi kekal. Akhirnya, kebaikan yang tidak kita lakukan, tidak bisa kita tebus di akhirat. Karena kita sudah mati, mau gimana kita bikin baik? Tidak bisa. Bikin baik itu hanya terjadi pada saat kita hidup. Jadi jurang yang ada, jurang ketidakpedulian itu menjadi kekal di dalam akhirat. Di sisi yang lain Bapak Ibu, cerita ini juga mau menegur sistem sosial yang timpang. Beberapa hari yang lalu kita mendengar dan bisa melihat bagaimana para pembesar melakukan pamer atau flexing bahasa generasi sekarang itu. Pamer Bapak Ibu, flexing di media sosial. Jadi kelihatan kemewahannya. Dan semakin membuat masyarakat yang setiap hari mungkin berjibaku, bekerja keras, cari uang, ketika melihat pembesar kita flexing, ya keluarganya juga. Akhirnya semakin lebar itu ketimpangan sosial. Untuk mendapatkan sisa makanan saja, semakin banyak orang yang sulit untuk mendapatkannya. Yesus mengkritik situasi itu, Yesus menegaskan bahwa di dunia terjadi ketimpangan sosial dan Tuhan membalikkan keadaan itu di akhirat. Mereka yang diabaikan di dunia justru di akhirat dipeluk di surga. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat ada jurang, ada pemisah Bapak Ibu dan Saudara, maka satu-satunya jalan untuk kita bisa melakukan pendekatan supaya tidak terjadi lagi jurang, harus dibangun jalan atau jembatan yang namanya berbuat baik. Jadi berbuat baik itu bukan tambahan, bukan pilihan tambahan. Kadang-kala kita memisahkan antara berbuat baik dengan iman. Seharusnya berbuat baik adalah inti dari iman Kristen. Orang Kristen itu harus jadi orang yang baik, bukan jadi orang yang jahat. Karena inti imannya itu Allah yang baik, Allah yang kasih adanya. Contoh perbuatan baik yang pernah saya jumpai Bapak Ibu dan Saudara, ada seorang penjual gorengan, dia selalu menyisakan beberapa buah gorengannya, ya beberapa butir gorengannya, untuk diberikan gratis kepada anak-anak jalanan yang lewat. Udah untungnya kecil, tetapi ibu ini, si penjual gorengan ini masih melakukan itu dengan konsisten Bapak Ibu. Lalu saya tanya, kenapa Bu? Kan untungnya sudah tipis, marginnya aja udah tipis, kenapa masih harus seperti ini? Ibu ini bilang, kalau anak-anak itu kenyang, walau hanya sebentar, saya pun ikut kenyang. Mungkin ini naluri seorang ibu ya. Kalau ibu itu ngelihat anak lapar itu, pasti anaknya duluan yang dikasih makan, ibunya belakangan. Biasanya begitu. Tapi ada cerita lagi Bapak Ibu dan Saudara, si ibu ini mengatakan suatu hari ada anak yang ditolongnya, kemudian anak itu berhasil. Entah dia mendapatkan pekerjaan atau sudah bertumbuh dewasa. Dan dia masih ingat ibu itu, dan dia kembali berkata kepada ibu itu, "Ibu, gorengan yang ibu dulu kasih sama saya itu memberikan saya semangat.
harapan bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita ukur satu gorengan harganya sekarang berapa ya? 5.003 biasanya. Atau 10.003. Di dekat Pastori ada tukang pisang goreng 10.003, enak banget itu. Ini jadi promosi ya. Apa sih artinya 3.500? Apa sih artinya 1.250 atau 1.750? Tidak ada artinya Bapak Ibu. Untung saya juga mungkin kalau jualan hanya dapat untung berapa marginnya. Tetapi itu menjadi besar ketika ada orang yang mengartikan itu sebagai satu-satunya perbuatan baik yang dia terima hari itu. Satu-satunya yang bisa menolong dia dan memiliki harapan, oh ternyata masih ada orang GKP yang baik, bukan orang GKP yang jahat. Masih ada geningan. Tapi artinya apa 3.500 itu tidak ada artinya Bapak Ibu dan Saudara secara nominal. Tetapi secara nilai dia punya arti yang besar bagi seseorang. Yang mungkin pada saat itu sedang putus asa. Siapa sih ibu ini? Tidak ada namanya, bukan pendeta juga, bukan penatua juga, bukan komisi juga. Tidak ada artinya siapa dia. Tapi dia bisa memberikan nilai yang lebih, Bapak Ibu dan Saudara, dalam kehidupan seseorang. Nah, kebaikan inilah yang ingin Tuhan perintahkan kepada kita. Mumpung kita masih hidup. Kalau kita capek berbuat baik itu wajar. Kita lelah berbuat baik itu wajar. Tapi jangan berhenti untuk tidak berbuat baik. Kalau capek, Bapak Ibu dan Saudara, istirahatlah sejenak. Jangan menunggu mujizat untuk berubah. Ini kadang orang Kristen tuh selalu latah ya Bapak Ibu, kalau saya bilang mohon maaf. Selalu nunggu mujizat baru bergerak. Padahal mujizat itu juga harus dikerjakan. Tidak tiba-tiba datang. Perhatikan bagaimana orang kaya ini meminta Lazarus untuk memperingatkan keluarganya yang masih hidup. Artinya, situasi orang kaya ini sudah tidak bisa diubah lagi kalau sudah meninggal dunia. Meminta Abraham untuk Lazarus mencelupkan jarinya saja sudah tidak bisa. Satu-satunya harapan, orang yang masih ada di rumahnya, saudara-saudaranya tolonglah diingatkan gitu ya. Mumpung mereka masih hidup, jangan sampai seperti saya, kata orang kaya ini. Tetapi Abraham mengatakan di sana, mereka sudah punya Musa dan para nabi. Artinya mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sudah tahu firman Tuhan itu harus seperti apa. Tinggal mau taat, melakukan atau tidak. Jadi berbuat baik itu tidak harus menunggu waktu kapan kita punya uang, kita punya dana baru berbuat baik. Tidak Bapak Ibu dan Saudara. Tidak harus menunggu sesuatu yang besar lalu kita berbuat baik. Barangkali tadi dengan sebiji gorengan, sepiring nasi barangkali, secercah senyuman untuk Bapak Ibu, sepasang telinga untuk mendengarkan. Mungkin dari situ orang memperoleh kekuatan, orang tidak jadi putus asa. Mungkin bagi orang lain itu tidak ada artinya, tetapi bagi Allah itu berarti sekali. Maka jangan lelah berbuat baik. Teruslah Bapak Ibu berbuat baik sekecil apapun. Sehingga orang menganggap kita, menilai kita. Geningan masih ada orang-orang baik di GKP. Amin.